Yuki Tsunoda akan segera menjalani home race keduanya di F1 minggu ini. Yuki pun diharapkan dapat menjadi pembalap asal Jepang berikutnya yang berprestasi di F1 karena Jepang sendiri memiliki beberapa pembalap yang cukup terkenal di F1. Yang sudah paling jelas akan diingat oleh fans F1 ialah Yuji Ide, pembalap yang sangat ganas dalam mengablu tapi. Oke, kalau mau ngomongin pembalap Jepang di F1 yang cukup berprestasi itu lumayan banyak sebenarnya. Tapi ada satu yang cukup terlupakan dan pembalap itu ialah Kamui Kobayashi. Nah sekarang gue akan bahas pembalap F1 yang terlupakan, Kamui Kobayashi. Ya, gue minggu ini kayaknya full bahas Jepang-Jepangan lah ya, karena minggu ini Japanese Grand Prix juga, jadi biar cocok aja timnya ya kan. Jadi Kamui Kobayashi merupakan pembalap asal Jepang yang sempat balapan di F1 pada awal 2010-an. Karir juniornya ya bisa dibilang oke, dengan meraih gelar juara Euro Cup Formula Renault 2.0 dan Formula Renault 2.0 Italy pada tahun 2005 bersama Prema Power Team. Dan dia juga menjadi juara GP2 Asia pada tahun 2009 bersama Dams. Tapi ya itu aja hasil-hasil terbaik di karir juniornya ya, sisanya ya agak meh. Tapi dia dijadikan third atau reserve atau test driver Toyota pada tahun 2007 sampai 2008. Dan dia menjalani debutnya pada tahun 2009 bersama Toyota, menggantikan penghancur harapan gelar junior Felipe Massa yaitu Timo Glock yang mengalami kecelakaan besar di Suzuka. Kamui pun akhirnya menggantikannya untuk 2 balapan terakhir di musim itu, di Brazil dan Abu Dhabi, di mana dia meraih hasil yang cukup solid untuk seorang rookie, di mana dia finish di posisi ke-9 di Brazil dan P6 di Abu Dhabi, meraih poin pertamanya. Not bad, top 10 dua-duanya, tapi sayang aja Toyota langsung keluar dari F1 setelah tahun 2009. Tapi performanya di kedua balapan itu mendapatkannya seat di Sauber untuk 2010. Dengan Pedro de la Rosa sebagai rekan timnya, pembalap yang cukup berpengalaman lah ya. Mobil Sauber musim itu ya cukup solid lah ya, di papan tengah, dan dia mengawali 2010 dengan sangat baik, kalau kita ngomongin bad luck-nya. Dan ya dia DNF di 5 dari 6 balapan pertama. Dan gak tuh, pengen niru Nando tuh gimana nih? Tapi dia mampu meraih poin di Turki, lalu meraih poin lagi di 7 dari 11 balapan berikutnya. Not bad ya kan, mantap itu. Performa dia saat itu tentu lebih baik dari Pedro de la Rosa. Not bad lah ya, mampu mengalahkan rekan tim lu yang lebih berpengalaman di musim rookie ya. Bahkan Pedro diganti oleh Nick Heidfeld di sisa 5 balapan terakhir, dan itu pun Kamui masih bisa mengalahkannya di 4 dari 5 balapan itu. Not bad lah, dan dia finish di posisi ke-12 di standings. Namun musim depannya akan sedikit lebih sulit. Masih bersama Sauber, tapi kali ini dia akan memiliki rekan tim rookie dan lebih muda juga darinya, yaitu pembalap yang membuat Max terlihat seperti dewa, yaitu Sergio Checo Perez. Musim itu kami melanjutkan momentum bagus dari musim lalu. Meskipun karena diskualifikasi di balapan pertama, dia mampu meraih 6 kali poin berturut-turut saat itu. Bahkan sempat berada di posisi kedua Canadian Grand Prix dengan cuaca buruk, dan dia gamble nggak pit dengan harapan red flag. Dan itu yang terjadi, jadi dia bisa ganti ban di periode itu. Akhirnya dia akan restart dari posisi kedua. Dan apakah nantinya dia akan meraih podium karena itu? Seperti kata sang master ayam dan skandal legenda itu, tentu tidak. Tapi akhirnya dia finish di posisi ke-7 yang dimana not bad lah ya. Tapi beberapa balapan berturut-turut dia tuh gak dapet poin. Dan akhirnya hanya mencetak 30 poin aja. Lebih sedikit 2 poin dari musim lalu dan tetap finish di posisi ke-12. Mungkin bisa lebih baik lagi menuju akhir musim. Tapi yang penting dia bisa terus berkembang dan mobilnya juga bisa sama kencengnya musim depan. Datanglah 2012. Dan mobil Sauber saat itu bisa dibilang emang kencang di beberapa track. Tapi tantangan Kamui kali ini sedikit berat karena Checo mulai step up di musim itu dan menarik banyak perhatian ketika dia meraih podium di Malaysia, Kanada, dan Italia, di mana dia tuh juga nyaris menang juga di Malaysia sebenarnya. Kamui sendiri sebenarnya juga nggak begitu terdominasi sama Checo ya. Dia cukup imbang lah ya mereka berdua, dengan Checo unggul sedikit kali ini. Tapi momen tertinggi Kamui di musim itu, atau bahkan momen tertinggi sepanjang karirnya di F1, ialah ketika ia meraih podium pertamanya di F1 dan di Suzuka juga, home race-nya. Mantap gak tuh? Kalau ada tempat terbaik untuk meraih podium pertama lu, yaitu di rumah sendiri. Dan ya, bahkan pembalap yang terlupakan kayak kamu aja memiliki lebih banyak podium dari om-om Jerman itu.
Canda ya Hulk ya, canda. Tapi akhirnya dia finish posisi ke-12 di standings lagi, tapi dia hanya 6 poin di belakang Ceko yang finish di posisi ke-10. Tapi sayangnya Sauber memutuskan untuk tidak mempertahankannya untuk 2013 dan Kamui pun lebih fokus comeback di 2014. Dia sempat balapan di World Endurance Championship bersama AF Corse sebelum akhirnya balik ke F1 pada tahun 2014. Dia bilangnya sih ingin balik ke tim yang cukup kompetitif, tapi tim jadi musim itu ialah Caterham, tim yang emang kompetitif di belakang tepi. Jadi nggak terlalu berat banyak jujur. Dia akan bertandem dengan rookie Marcus Ericsson, jadi disinilah kita akan bandingkan performa dia nanti. Nah, dia harus mengalahkan rekan tim yang lebih rookie ini lah ya, jelas harus saya. Tapi sayangnya, dari seluruh full-time driver musim itu, dia finish di posisi paling bawah di standings. Ya, Caterham pun sempat skip beberapa balapan juga sih dan masuk administrasi setelah 2014. Dan disinilah karir Kamui di F1 sayangnya harus berakhir. Pembalap yang cukup underrated sebenarnya sih, tapi sayang aja kesempatan itu kurang. Tapi dia mampu meraih kesuksesan di World Endurance Championship dengan menjadi juara Le Mans di 2021 dan menjadi juara dunia World Endurance Championship di 2019, 2020, dan 2021 bersama Toyota. Jadi karirnya di dunia balap mungkin akan diingat oleh banyak warga Jepang yang fans balap tentunya ya, apalagi F1. Apalagi, dia juga merupakan pembalap ketiga asal Jepang yang pernah meraih podium di F1. Akankah Yuki mampu menjadi pembalap keempat nantinya di masa depan? Bisa jadi, cuman ya semua tergantung sama mood Mbah Helmut nanti. Karena ingat, kontrak dalam Red Bull itu hanyalah sebuah kertas biasa. Karena kontrak asli Red Bull itu ada dalam ucapan Mbah Helmut sendiri. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Asik juga sih bahas serba Jepang di weekend ini ya kan, special Japanese Grand Prix ya kan. 4 video dalam minggu ini ya kan. Karena Suzuka tuh selalu menjadi track yang spesial dalam hati gue, karena ini juga track favorit gue ya. Dan mungkin kalian juga gitu. Jadi setiap kita datang ke sini harus spesial gitu ya kan. Kalau nggak spesial tuh kayak aduh kurang gitu. Dan ya akan menjadi lebih spesial lagi jika kalian tidak lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya seperti biasa video ini akan ditutup oleh That's it. Ta-da!